bisa bertatap maya meskipun tidak bisa secara offline tapi masih bisa secara online dengan Room Zoom ini. Materinya yang akan kita bahas seperti yang sudah tadi saya share di WhatsApp ya, tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dari kalian nih, ada tidak yang mau memaparkan materinya nih sekilas saja tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya silahkan Tia, sepertinya Tia sangat bersemangat sekali. Silahkan Tia. Ya betul sekali ya. Seperti yang sudah dikatakan Tia tadi, bahwa pengertian atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ya gitu. Ada lagi dari kalian? Salah satu. Oh Putri. Iya Putri. Silakan Put. Iya, terima kasih ya Put. Ayo kita langsung bahas aja ya, Ibu share screen. Nah, sekarang kita belajar mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian atmosfer, yang kedua mengenai karakteristik atmosfer, yang ketiga mengenai fungsi atmosfer, dan yang keempat mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh Tia tadi, pengertian atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer sendiri berasal dari kata atmos dan sphaira. Atmos yang artinya uap dan sphaira yang artinya bola atau lingkaran. Untuk yang selanjutnya adalah tentang karakteristik atmosfer. Di sini karakteristik itu yang pertama tentang ketebalan atmosfer. Ketebalan atmosfer di sini kira-kira lebih dari 1000 km. Yang kedua tentang komposisi atmosfer. Nah, komposisi atmosfer itu yang pertama ada nitrogen sebanyak 78,08%, yang kedua ada oksigen sebanyak 20,95%, yang ketiga ada argon sebanyak 0,95%, yang keempat ada karbon dioksida sebanyak 0,034%, dan sisanya adalah neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Yang ketiga yaitu tentang sifat-sifat atmosfer. Di sini sifat-sifat atmosfer itu ada 4. Yang pertama mengenai transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Jadi atmosfer itu kadang-kadang transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Yang kedua, elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengerut. Nah, yang ketiga tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Yang keempat itu memiliki berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi atmosfer. Atmosfer itu apa sih sebenarnya fungsinya? Nah, fungsi atmosfer itu untuk mengatur proses penerimaan panas matahari, di mana sekitar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Nah, 19%-nya diserap oleh atmosfer dan awan, dan sekitar 47% mencapai bumi. Jadi, tidak semua panas matahari itu langsung ke bumi, melainkan ada yang dipantulkan dan ada yang diserap tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer itu ada 5. Nah, untuk yang pertama itu lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu merupakan lapisan terbawah dari atmosfer. Ketinggiannya 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Tebal lapisan ini kurang lebih 10 km. Dan ini adalah rata-ratanya. Nah, di sini juga terjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan iklim. Yang selanjutnya yaitu terdapat kira-kira 80% dari seluruh massa gas yang terkandung dalam atmosfer terdapat pada lapisan ini. Yang kedua adalah lapisan stratosfer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan kedua setelah troposfer. Nah, ketinggiannya itu 18 sampai 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya inversi suhu. Nah, puncak lapisan stratosfer disebut dengan stratopause, dan ketinggian dari stratopause ini yaitu 50 sampai 60 km dari permukaan bumi. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Di sini mesosfer merupakan lapisan ketiga setelah stratosfer ya. Nah, ketinggiannya itu dari 49 sampai 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Nah, di sini juga terjadi penurunan suhu rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100%. Nah, temperatur atau suhu terendah di mesosfer yaitu kurang dari minus 81 derajat Celcius. Puncak mesosfer disebut dengan mesopause. Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer atau ionosfer. Ketinggian dari ionosfer ini atau termosfer ini yaitu dari 82 km sampai 800 km dari permukaan bumi. Di sini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek peran
penglihatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu lapisan exosphere. Ketinggiannya dari 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi, tempat terjadinya gerakan atom-atom secara beruturan. Nah, di sini juga merupakan lapisan paling panas. Nah, ruang antar planet dan geostasioner juga di exosphere ini. Nah, selain itu, exosphere juga merupakan lapisan yang sangat berbahaya karena tadi ya, di sini itu merupakan ruang antar planet, jadi sangat berbahaya sekali. Yang selanjutnya adalah udah. Mungkin itu ya pemaparan dari saya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab dan diskusi untuk kita bersama-sama. Nah, silahkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas nih, silahkan ya, silahkan. Oh iya, Koko kenapa? Oh tadi ya inversi suhu ya. Oke, ada yang nanya ini Koko tentang inversi suhu. Nah, dari kalian nih ada yang mau menjawab gak? Jenny yang mau jawab, silahkan. Ya betul sekali ya, tadi Jenny udah menjawab. Jadi inversi suhu itu ketika suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. Ini terjadi di lapisan stratosfer dan itu kenaikan suhunya mulai terhenti di puncak lapisan stratosfer atau di stratopause tadi ya. Seperti itu ya Koko jawabannya. Bagaimana, dapat dipahami? Oke, kalau sudah ada lagi yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sampai sini ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya atau pengaruhnya terhadap kehidupan. Silahkan dipelajari dulu, dicari dulu materinya, dibaca dulu, dikaji dulu, biar nanti kita bisa diskusi lagi di sini di Zoom ini supaya semakin seru pembahasan kita. Nanti kalian bacanya jangan hanya dari buku LKS saja, tetapi cari lagi sumber lain di perpustakaan ataupun di Google ya. Di Google banyak kok. Sip. Oh iya nih, ada kuis nih buat kalian. Dari pemaparan tadi ada kuis, ada 3 soal kuis nih. Siapa yang bisa jawab, nanti saya kasih nilai tambahan. Pertama nih, peristiwa cuaca dan iklim terjadi pada lapisan apa? Silakan yang mau jawab. Ya, tadi up your hands. Udah sama Jenny ya. Soal yang kedua nih, lapisan atmosfer yang merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor. Nah, merupakan lapisan apa nih? Silakan. Oh, Tia. Oh, silakan Tia. Lapisan apa? Oke, benar. Nah, soal yang terakhir nih, lapisan atmosfer yang merupakan lapisan paling panas. Silakan. Oh, Putri. Oh iya, benar Put, benar. Jadi yang dapat nilai tambahan ya tadi dari kuisnya itu Jenny, Tia, sama Putri. Nah, yang lain bisa di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Dipersiapkan ya materinya yang tadi sudah Ibu katakan, sudah saya katakan. Silahkan dipelajari dulu. Semoga besok beruntung ya, soalnya hanya 3, jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Untuk link absensi nanti saya akan share di grup lagi, silahkan kalian isi, dan itu merupakan kegiatan akhir dari pertemuan kita ya. Mungkin untuk sesi Zoom pada hari ini dicukupkan sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa belajar, jangan lupa makan. See you in next pertemuan. Assalamualaikum.